Nah, hari ini So bakal jalan-jalan ke Jawa Timur. Wah, Jawa Timur men. Jawa Timur tuh keren abis, terkenal dengan kota Surabayanya. Nah, Surabaya itu kota metropolitan kedua setelah Jakarta. It's time to say wow. Dan arah mata angin telah membawa So ke Trowulan. Trowulan itu sebuah daerah yang bersejarah banget. So, kalian jangan ngaku anak sejarah kalau belum ke Trowulan. Ada apa di Trowulan? Let's find out. Hai, selamat pagi. Kita masih di Batu Malang nih. Terus kemarin kita udah jalan-jalan ke banyak candi, banyak museum. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan sama-sama ke Bajang-Ratu. Kalian tahu Bajang-Ratu? Aku juga tidak tahu, jadi makanya kita mau ke sana. Tapi Nabil mana ya? Cak, Yuk. gimana kamu sudah siap? Sudah dong. Ini kan kita mau ke Bajang-Ratu, mau seru-seruan bareng sama anak-anak saya. Yuk. Bajang-Ratu? Ya. Ayo. Yuk. Terus. Hai. Kalian tahu gak kita lagi ada di mana? Emang kita lagi ada di mana, Cak? Kita lagi ada di Bajang-Ratu. Wow, Bajang-Ratu. Apaan tuh Bajang-Ratu, Cak? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu dong. Kamu penasaran? Aku Sama, penasaran. saya juga. Nah, daripada kita nih, kita berdua sama-sama penasaran tentang apa itu Candi Bajang-Ratu, mendingan sekarang kita langsung check it out. Yuk. Nih Bill, aku mau cerita soal situs Trowulan. Dengerin ya. Sip, Cak. Situs Trowulan merupakan satu-satunya situs perkotaan masa klasik di Indonesia. Situs ini adalah situs peninggalan masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Situs yang luasnya 11 km x 9 km ini, cangkupannya meliputi wilayah Kecamatan Trowulan dan Soko di Kabupaten Mojokerto, serta Kecamatan Mojoagung dan Mojowarno di Kabupaten Jombang. Situs bekas kota kerajaan Majapahit ini dibangun di sebuah daratan yang merupakan ujung penghabisan dari 3 jajaran gunung, yaitu Gunung Penanggungan, Gunung Melirang, dan Gunung Anjas-Moro. Sedangkan kondisi geografis daerah Trowulan mempunyai kesesuaian lahan sebagai daerah pemukiman. Hal ini didukung oleh antara lain topografi yang landai dan air tanah yang relatif dangkal. Sebagai bekas kota, di situs Trowulan dapat dijumpai ratusan ribu peninggalan arkeologis, baik berada di bawah maupun di permukaan tanah, yang berupa artefak, ekofak, serta fitur. Wow, ratusan, Cak. Keren ya. Iya dong, situs Trowulan ini nih Bill, merupakan situs penting dalam dunia arkeologi Indonesia. Nah, kita ini lagi ada di salah satu situs penting di Trowulan, namanya Gapura Bajang-Ratu. Jadi, Gapura Bajang-Ratu itu situs arkeologis penting di Indonesia ya, Cak? Yo, Bill. Wah, jadi bagi penasaran nih sama Gapura Candi Bajang-Ratu. Let's go, Cak. Let's go. Kok kamu, Cak? Kamu dari mana aja? Aku tuh dari tadi nyari Candi Bajang-Ratu. Ini Candi Bajang-Ratu. Ini Iya. orang dari tadi aku cuma lihat batu-batu aja. Ya candi itu kan memang terbuat dari batu. Nah, jadi kamu tahu gak Candi Bajang-Ratu itu letaknya di mana? Nggak tahu, kasih tahu dong. Candi Bajang-Ratu itu terletak di Dukuh Keraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Oh, gitu dong. Iya, satu lagi nih Bill, kamu tahu nggak? Candi Bajang-Ratu ini peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Biar kita lebih tahu tentang Candi Bajang-Ratu ini, langsung kita cek videonya. Ya, selamat datang di salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang bernama Gapura Bajang-Ratu yang terletak di Dusun Keraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Fungsi dari Gapura Bajang-Ratu ini adalah sebagai pintu masuk ke bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Tingginya ini 16,5 meter, lebarnya 10,5 meter, panjang 11,5 meter. Gapura Bajang-Ratu ini berdiri antara abad 13-14. Diperkirakan pendirinya raja yang ketiga yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi.
Gapura Bajang Ratu ini bertipe padu raksa atau beratap tunggal. Secara vertikal terdiri menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Gapura Bajang Ratu dibangun oleh Raja yang ketiga Tribhuwana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1340 sebagai tempat pendarmaan Raja Jayanegara. Gapura Bajang Ratu ini bertipe padu raksa, bahan bangunnya terbuat dari bata merah dan batu andesit. Proses pembuatan pada masa Majapahit adalah sistem gosok antara bata satu dengan bata yang lain, digosok menghasilkan serbuk, dikasih air. Itu sebagai bahan perekat. Halo guys, aku nih mau ceritain sedikit tentang Candi Bajang Ratu. Jadi, Candi Bajang Ratu itu merupakan pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Nih, kan warnanya merah Candi Bajang Ratu itu. Jadi, bahan utamanya adalah batu bata. Kecuali lantai tangga serta ambang pintu yang dibuat dari batu andesit. Gapura Bajang Ratu menghadap kedua arah, yaitu timur dan barat. Secara vertikal, Gapura Bajang Ratu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Selain itu, gapura mempunyai sayap dan pagar tembok di kedua sisinya. Pada dinding kaki gapura, mengapit tangga, terdapat relief yang menggambarkan cerita Sri Tanjung. Pada sayap kanan gapura, terdapat dinding berbentuk panel sempit, dihias dengan relief cerita Ramayana, yang digambarkan dengan perkelahian raksasa melawan kera. Bagian dalam gapura membentuk lorong yang membujur dari barat ke timur. Anak tangga dan lantai lorong terbuat dari batu. Bagian dalam atap gapura juga terbuat dari balok batu andesit yang disusun membujur utara-selatan, membentuk ruang yang menyempit di bagian atas. Pinggir kanan kiri pintu diberi pahatan berupa binatang bertelinga panjang. Di kaki ambang pintu masih terlihat lubang bekas tempat menancapkan kusen. Diperkirakan dahulu pintu tersebut dilengkapi dengan daun pintu. Pintu gapura dihiasi dengan relief kepala kala yang terletak tepat di atas ambangnya. Di bagian atas tubuh terdapat ambang pintu yang di atasnya terdapat hiasan kala dengan hiasan sulur-suluran. Bagian atapnya bentuknya bertingkat-tingkat dengan puncaknya berbentuk persegi. Ketinggian gapura sampai pada puncak atap adalah 16,1 meter dan panjangnya 6,74 meter. Pada atap tersebut terdapat hiasan berupa kepala kala diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala garuda, dan relief bermata satu. Relief-relief ini mempunyai fungsi sebagai pelindung atau penolak mara bahaya. Nama Bajang Ratu pertama kali disebut dalam Ode Gunting Verslag tahun 1915. Menurut para ahli yang telah menemukan penelitian bangunan ini, Gapura Bajang Ratu dihubungkan dengan wafatnya Raja Jayanegara pada tahun 1328. Dalam kitab Pararaton disebutkan Jayanegara wafat pada tahun 1328. Sira tadi narmeng kapopongan bisa karing cerang Gapura prasasti ring antawulan. Menurut ceram-cerang Gapura dalam Pararaton sama dengan Sri Ranggapura dalam negara Kertagama. Sedang antawulan dalam Pararaton sama dengan antarsasi dalam negara Kertagama. Sehingga disimpulkan bahwa Dharma atau tempat suci Raja Jayanegara berada di Kapopongan alias Cenanggapura atau Sri Ranggapura. Prasastinya atau bangunan suci berada di Antawulan atau Trawulan. Dengan demikian, fungsi Gapura Bajang Ratu diduga sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam negara Kertagama disebut kembali ke dunia Wisnu 1328 Saka. Dugaan ini didukung oleh adanya relief Sri Tanjung dan sayap Garuda yang mempunyai arti sebagai lambang pelepasan. Bajang Ratu. Nama Bajang Ratu dikenal pada tahun 1915. Diberi nama Bajang Ratu karena bangunan ini dirasa tidak selesai. Faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua bahwa bangunan ini identik dengan Jayanegara. Jayanegara dikatakan raja yang gagal karena Bajang artinya tidak jadi, kecil atau kerdil. Ratu di dalam marga Jawa adalah raja. Laki-laki dan perempuan pada masa itu sama disebut ratu. Tidak ada perbedaan antara istilah raja
dan ratu, baik yang memerintah pada waktu itu adalah raja ataupun ratu. Fungsi dari bangunan ini sendiri merupakan monumen dari wafatnya seorang raja, dalam hal ini adalah Jayanegara. Nah, pendapat ini kita dapatkan dari cuplikan yang ada di dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis bahwa salah satu Raja Majapahit kembali ke dunia Wisnu pada tahun 1328 dan didukung dengan adanya relief Sri Tanjung yang ada di kaki candi sebelah kanan. Ada yang tahu mengapa ada tulisan ini? Ini dia jawabannya. Bajang Ratu juga menyimpan mitologi mitos. Mitos yang ada di Gapura Bajang Ratu adalah secara umum bagi siapa saja yang memasuki bangunan ini akan mendapat sial. Jika mitos tersebut dikupas satu persatu, antara lain seorang pelajar atau bagi pelajar tidak boleh masuk ke Gapura Bajang Ratu. Jika sudah masuk, maka harus berjalan langsung ke depan, tidak boleh kembali ke belakang dan tidak boleh menoleh ke belakang. Secara logika hal itu tidak mungkin. Kenapa? Karena seorang pelajar untuk menggapai satu cita-cita itu adanya di depan, tidak mungkin akan mundur ke belakang. Jika mereka mundur, berarti mereka tidak punya pendirian. Memang sulit untuk memberikan penjelasan memberikan penjelasan pada orang-orang yang terlanjur percaya pada sugesti pada mitos tersebut. Masa pendirian Gapura ini tidak diketahui dengan pasti. Namun, berdasarkan relief Ramayana, relief binatang bertelinga panjang, dan relief naga, diperkirakan Gapura Bajang Ratu berasal dari abad 13 sampai 14. Sejak didirikan, Gapura ini belum pernah dipugar, kecuali usaha-usaha konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915. Bisa. Nah, sekarang kita udah sama nih teman-teman tahu nih kenal. Rumun, kemudian jalan Brandes. Ono jalan Brandes sih. JLA jalan tuh. JLA apa jalan? Bukan jalan. Jalan Brandes.
Bajang